Oke, Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Eri Irawan. Di sini mewakili kelompok H yang terdiri dari saya sendiri, Mas Fauzan Muhammad, dan Mas Windarul Widayanto akan mempresentasikan tentang dashboard Jabar Bebas Stunting. Sebenarnya mau problemnya dulu bahwa stunting itu merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun atau balita akibat kekurangan gizi kronis pada 1000 HPK. Nah, di Asia Tenggara, Indonesia itu nomor 2 di prevalensi stuntingnya, sementara Provinsi Jawa Barat, Indonesia itu nomor 19 dari 33 provinsi. Dan kalau dari angkanya, Indonesia itu 30, prevalensi sendiri 30,8%, sementara di Jawa Barat itu prevalensi stuntingnya 24,5%, artinya sedikit, bukan sedikit, hampir mendekati prevalensi dari Indonesia dan bahkan sangat melebihi dari standar WHO yang ditetapkan itu kurang dari 20% untuk prevalensi bayi stunting sendiri. Kalau merujuk kepada konseptual framework WHO, yang dimana dia ada seluruhnya stakeholder itu sebenarnya terlibat dalam perkembangan stunting, baik governance dan pada akhirnya kepada maternal dan child nutrition dari 4 objektif yang dari UNICEF conceptual framework ini, yaitu pertama dia to prevent undernutrition, micronutrition deficiency, and overweight in early childhood. Early childhood saya tekankan di garis bawahi. Dan yang kedua to prevent undernutrition, micronutrient deficiency, and overweight in mothers and low birth weight in newborns. Oleh karena itu, tadi kita mengambil dari tema stunting, nantinya akan kita mengerucutkan kepada tiga, bayi gizi buruk, berat bayi lahir rendah atau disingkat dengan BBLR, dan ibu hamil dengan anemia. Nah, problem solution yang kita itu adalah, jadi akan dilihat bagaimana gambaran tertinggi ya mengalami masalah bayi malnutrition tadi dan ibu hamil dengan anemia, 2 kategori yang terbesar ini. Dan dengan diharapkan dengan memahami antara korelasi antara jumlah tenaga kesehatan, indeks kesehatan masyarakat diharapkan mampu untuk membantu para stakeholder ini membuat keputusan atau yang dapat mengurangi tadi angka gizi buruk, dan ketika dikorelasikan dengan jumlah tenaga kesehatan juga atau jumlah dari SDM di wilayah tersebut juga bisa dibuat program untuk penambahan SDM atau membuat penyuluhan atau melakukan visit kepada penderita bayi ataupun ibu hamil dengan anemia. Personasnya kita ada 3 tadi, ada bisa jadi mahasiswa yang mau tingkat akhir dan dia mau melakukan penyuluhan atau KKN, ada non-government official atau NGO dari luar negeri maupun dalam negeri, ada tenaga kesehatan itu sendiri, baik di dalam daerah ataupun dari luar daerah Jawa Barat sendiri, atau pemangku kebijakan baik itu kepala dinas, bupati maupun gubernur sendiri. Goals-nya itu yang untuk Open Data Jabar ini adalah nantinya akan tersedia dashboard yang informatif yang berisi itu informasi gambaran dari bayi bergizi buruk dan ibu hamil dengan kondisi anemia. Lalu kita akan melihat rasio dari Open Data Jabar ini, kelahiran bayi dan ibu hamil dengan jumlah tenaga kesehatan yang ada pada daerah tersebut, apakah wilayah tersebut itu satu orang itu menangani berapa ibu hamil ya, atau satu orang itu menangani bayi gizi buruk berapa. Dan itu bisa membantu pemangku kebijakan untuk menambah SDMK atau menangani wilayah tersebut. Lalu menampilkan korelasi antara bayi gizi buruk dan ibu hamil dengan anemia bersama dengan tenaga kesehatan selama 3 tahun terakhir yang saya ambil. User flow-nya, ini dari user nanti dia akan memilih apa yang objek akan dicari, apakah ditampilkan apakah angka kejadian gizi buruk dan berat bayi rendah, berat bayi lahir rendah atau BBLR, atau dengan ibu hamil prevalensi ibu hamil menderita anemia. Nanti akan dilihat kalau misalkan dia mau anggaplah kejadian gizi buruknya tinggi, wilayah kabupaten mana yang dia angka gizi buruknya tinggi, berarti korelasinya apa dengan tenaga kesehatannya berapa, rasionya berapa, seperti nanti akan diputuskan apakah dia akan membuat program untuk misalnya dari mahasiswa akan membuat program penyuluhan atau dari kepada Pak Dinas atau NGO lain akan membuat intervensi penelitian atau yang lainnya seperti itu. Ini HFI mockup kita. Nantinya yang pertama akan dilihat 10 teratas dan indeks dari kabupaten yang bayi malnutrition, ibu hamil dengan anemia, serta indeks kesehatan yang terendah. Lalu yang kedua nanti akan ditampilkan peta dengan chart
matrix yang akan nanti kita ambil, serta nanti yang ketiga adalah correlation-nya. Nah, dataset yang kita ambil dari Pacman, kita ada ambil 3 dataset, yaitu West Java Health Index, ibu hamil, jumlah ibu hamil, jumlah bayi gizi buruk, sementara kita mengeksplorasi dari bayi. Ada 7 dataset yang sisanya kita eksplorasi seperti itu. Kita langsung ke dashboard-nya. Ya, semoga jelas ya. Jadi, pertama kita akan melihat dari 10 kabupaten dengan bayi nutrisi yang tertinggi. Apakah Kabupaten Bogor? Jadi kalau misalnya ini bisa dilihat per tahunnya, apakah 2016 atau 2017 atau bahkan 3 tahun terakhir, atau bahkan dalam 3 tahun terakhir itu mana yang tertinggi, ternyata Kabupaten Bogor. Dan kita terlihat juga ada indeks kesehatan yang rendah di indeks mana yang kesehatannya rendah, apakah Tasikmalaya atau Majalengka. Ini ada 8 maafnya. Dan ini yang ibu hamil anemianya, kita ada bisa juga dilihat 10 besar ibu hamil anemia pada kabupaten kota di Jawa Barat. Filter tahunnya juga bisa dipilih. Nah, untuk kita lanjut ke peta. Semoga cepat. Nah, dari sini nanti ketika kita mengarahkan ke kabupatennya, kita mau pilih kabupaten apa, misalnya Kota Depok. Di sini nanti akan terlihat 3 masalah utama, yaitu BBR, bayi malnutrition, dengan bumil anemia, dengan 3 tahun terakhir. Nah, matriksnya kita mau melihat apa, misalkan dari situ kita mau melihat bidan di situ. Ternyata dari 3 tahun ini ada 1.500 bidan dengan kategori bumil anemia, dan 6.500. Oh, berapa ya rasionya kalau ibu hamil Kota Depok? Oh, ternyata selama 3 tahun terakhir atau bahkan selama 3 ini, 73 ini artinya adalah satu bidan menangani 73 orang ibu hamil gitu. Dan 2017 pun kenaikan, dan pada 2018 ada penurunan. Seperti itu. Dan di sini juga bisa kita lihat bayi lahir di Kota Depok, ada bayi itu nakes gizi, Kesmas juga ini yang cukup signifikan ya, satu orang menangani sekitar 7.000 bayi yang kelahiran bayi, seperti itu. Nah, kita cepatkan aja ke arah korelasi. Nah, korelasi di sini yang menarik karena dari nakes sendiri, kalau malnutrition itu dilihat ada 2, itu mempengaruhi malnutrition, yaitu dari bidan punya moderate significant strong positive result gitu, positive correlation. Sementara sama juga dengan bidan selama 2017. Kalau selama 3 tahun terakhir kita juga bisa lihat, oh ternyata dia moderate correlation. Ya, ini menjadi catatan apakah di 3 tahun ini apakah pencatatannya dan sudah baik atau belum dari dinas kesehatannya terkait gitu. Kalau kita lihat bawahnya, ini correlation malnutrition dengan BBR dan malnutrition dengan bumil anemia, memang di 2016 cukup yang satu menaik, tapi yang satu juga turun. Tapi ketika di 2017 itu kenapa bisa tinggi, ini juga menjadi catatan, yang data yang kita dapat juga seperti ini, dan menjadi catatan buat dinas terkaitnya, apakah ini memang pencatatan yang sudah baik atau ya memang yang lengkap pada di tahun 2017. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman dan saya dan yang lainnya, bisa ditanyakan. Terima kasih. Ya, silakan Kak Diandra. Ya, halo Kak Eri. Halo Mas Dian. Salam kenal Kak. Ya, saya mau nanya. Ini kan tadi personanya Dinas Kesehatan, dan tadi disebut ada mahasiswa juga yang ingin melakukan KKN ya. Ya, teman saya mau kritisi yang terkait dengan Dinas Kesehatan. Apakah ada bentuk penyajian yang lebih sederhana ya? Mengingat kita tidak bisa pungkiri bahwa dari Dinas Kesehatan tersebut, apakah bisa membaca terkait dengan korelasi yang tadi disajikan? Ini hanya kritisi saja sih Kak. Betul. Terima kasih. Oh, iya. Ya. Baik. Ingin diskusi gitu. Oke. Jadi mungkin dari korelasi sendiri, mungkin nanti catatannya adalah dari penambahannya ya. Jadi bisa nanti ada keterangan tambahan, entah bisa dijelaskan
bisa lewat PPT ataupun penjelasan laporannya gitu sih Mas Diandra. Jadi sebenarnya korelasi di sini untuk menunjukkan bahwa malnutrition pada bidan itu dia punya strong positif. Mungkin dinas kesehatan tidak mengerti hal tersebut ya, tapi kalau kita jelaskan melalui kan kita dashboard ini untuk memudahkan melihat korelasinya dan daerah tersebut ya. Pada saat penjelasan lain dari si ini bisa jadi tambahan juga, bisa nanti ditambahkan di sini sebuah keterangan atau sebuah chart yang menggambarkan bahwa di sini nakesnya ternyata kurang, mungkin kalau dilihat dengan peta ya, nakes di Jawa Barat di bidannya itu kok bisa signifikannya tinggi terhadap tadi bayi malnutrition gitu. Kenapa ya? Misalnya pada saat bidannya, ternyata bidannya hanya kalau dari malnutrition itu sendiri kan dari dua faktornya, bisa jadi ibu hamilnya atau bayi lahirnya. Ternyata bidan sama kita lihat ibu jumlah bidan ya. Dengan misalnya anggaplah yang terdekat kota Depok. Jumlah bidan di sana ternyata ada 1.500 dan bumilnya tuh dia ibu hamil tapi dengan anemia. Tapi ada 6.000, berarti ada sekitar satu bidan itu menangani 4 ibu hamil saat itu juga. Nah, kalau misalnya itu mungkin bisa di maksudnya saya dari di kepala dinas itu bisa mengumpulkan atau memberikan informasi bahwa ternyata di sini bidannya mungkin workload-nya cukup berat, bisa ditambah dengan menambahkan dari nakes-nakes lain misalnya gitu. Contohnya seperti itu sih. Ini gambaran kepikirannya saya seperti itu sih Mas. Mungkin tapi terima kasih kritikannya. Menjadi catatan bahwa tambahan memang itu menjadi hal penting juga kalau ketika terkait korelasi tadi, Mas Diandra. Ya, overall udah keren banget sih. Kayak thank you juga ya sudah sharing. Mantap. Ada lagi? Baik. Jika tidak ada, mungkin terima kasih untuk Kak Eri dan juga teman-teman dari grup H. Mungkin bisa aplaus ya untuk grup H. Dan keren banget. Dan kita lanjut ke grup K. Grup K dari Kak